Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffian Syal Mahfadlullah, mahasiswa ilmu hadis UIN Jakarta. Saya ingin membahas atau mereview buku metodologi tafsir Al-Quran dari masa klasik sampai masa kontemporer yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Hadi MAG. Buku ini menyajikan sebuah penjelajahan yang komprehensif mengenai evolusi dan keragaman pendekatan dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Buku ini juga mengurai secara sistematis bagaimana sejarah, sumber, metode, aliran hingga kaidah-kaidah yang digunakan dalam tafsir, baik pada era klasik maupun era modern, kontemporer. Ada beberapa hal atau bab yang memang disajikan dalam buku ini. Ada terdiri dari 5 bab, dimulai dari pengertian tafsir dan sejarah perkembangannya. Dalam pengertian tafsir sendiri, ada 3 istilah kunci yang biasa digunakan dalam memahami metodologi ilmu tafsir. Ada 3, yaitu tafsir, takwil, dan juga tarjamah. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana tafsir secara bahasa dan juga secara istilah. Dan juga dalam buku ini dibahas takwil dan juga tarjamah, yang kita tahu bersama bahwa tarjamah sendiri itu proses pemindahan bahasa Al-Quran ke bahasa lain, dalam artian tarjamah dalam ilmu tafsir. Kemudian dalam bab pertama ini, dalam artian pengertian tafsir dan sejarah perkembangannya, ada beberapa periode perkembangan dalam tafsir. Yang pertama yaitu pada periode Nabi Muhammad sendiri, yang memang pada zaman itu penafsiran bersifat amali dan juga eksplanatif, dalam artian langsung dijelaskan oleh Rasul sendiri. Kemudian ada periode sahabat, yang memang sahabat sebagai tumpuan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan untuk menafsirkannya. Kemudian ada periode abad pertengahan, dari abad 12 sampai 18 Masehi, yang dalam artian kita ketahui bersama bahwa era ini dimulai dari era kodifikasi hadis dan tafsir atas kebijakan penguasa, yaitu akhir Umayyah kemudian awal Abbasiyah, yang biasa disebut dengan Golden Age. Kemudian ada periode modern kontemporer, yang awalnya ditandai dengan pergeseran paradigma menuju kritisisme, objektivitas, dan keterbukaan. Kemudian mulai dari periode ini mulai merespon isu-isu kontemporer seperti bentuk pemerintahan suatu negara, kemudian pluralisme, kesetaraan gender, yang memang sulit dijawab dengan paradigma klasik ataupun pertengahan, yang memang cenderung sektarian pada waktu itu. Itu adalah isi dari bab 1 dari definisi tafsir dan juga perkembangannya. Kemudian bab 2 di sini dibahas, yaitu sumber-sumber tafsir sendiri. Nah, dalam bab ini ada pengklasifikasian berdasarkan sumber penafsirannya. Ada tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir riwayat. Kemudian ada bentuk-bentuknya tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan sunnah, tafsir Quran dengan ijtihad sahabat, kemudian tafsir Quran dengan ijtihad tabi'in. Ada beberapa contoh kitab dalam buku ini juga yang disebut seperti Tanwirul Mikbas karya Ibnu Abbas, kemudian Jami'ul Bayan karya At-Tabari, kemudian ada Ad-Dur al-Manthur karya As-Suyuti, dan juga yang lainnya. Kemudian yang kedua ada tafsir bil ma'qul, yaitu tafsir ra'yi atau dirayah, yang memang tafsir yang didasarkan dengan ijtihad, pemikiran, dan penelaran mufasir setelah menguasai perangkat ilmu yang diperlukan. Yang kita ketahui bahwa sebelum memahami tafsir, mempelajari ilmu tafsir, kita perlu menguasai dalam artian bahasa Arab, usul fiqh, ulumul Quran, dan juga yang lainnya. Ada macam-macam tafsir bil ma'qul.
yaitu dibedakan menjadi mahmud dan juga madmum. Bahwa mahmud itu adalah yang terpuji dan juga madmum yang tercela. Dalam hal ini ada sebuah sejarah yang mengatakan bahwa meskipun ijtihad sudah ada sejak sahabat, tafsir biroi sebagai corak itu dominan berkembang setelah tafsir bil ma'thur, terutama didorong kemajuan ilmu dan kebutuhan menjawab masalah baru. Dalam artian tafsir bil ma'qul itu pada era pertengahan dan juga era modern kontemporer lebih populer dibanding tafsir bil ma'thur. Kemudian contoh kitab yang ada dalam buku ini seperti Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi, kemudian Anwarut Tanzil karya Imam Baidawi, kemudian Madarikut Tanzil karya An-Nasafi, dan juga Jalalain di sini dimasukkan pada kitab tafsir bil ma'qul karena mempunyai sisi ra'yi, ya. Kemudian tafsir Al-Isyari, tafsir Sufi, sumbernya itu adalah isyarat atau ilhami yang diterima oleh kaum Sufi. Nah, fokus tafsir ini kepada makna batin di balik lafal yang zahir, di balik lafaz yang terlihat. Nah, ada di sini juga di buku ini disebutkan bahwa ada beberapa macam-macam, yaitu dibagi dua sebagai sesuai dengan aliran tasawuf, yaitu nadhari, teoritis, filosofis. Kemudian ada faidi atau isyari, praktis amali berdasarkan kasyafat intuisi. Nah, contoh seperti At-Tustari, As-Sulami, An-Naisaburi. Kemudian ditulis di sini dilanjut kepada bab 3, yaitu perkembangan metodologi tafsir Al-Quran. Di bab ini mendalami metode-metode penafsiran yang berkembang. Dalam artian pengertian dan sejarah kata metode berarti yaitu cara teratur untuk mencapai pemahaman. Nah, itu metode. Kemudian sejarahnya menunjukkan bahwa evolusi dari metode ijmali pada masa awal berkembang menjadi tahlili untuk menjawab kompleksitas zaman, lalu muqaran yang kita anggap sebagai perbandingan atau komparatif, kemudian maudhu'i, tematik, untuk menjadikan sebuah respon atas kebutuhan jawaban praktis di era modern kontemporer ini. Metode-metode yang tadi saya sebutkan itu sudah mewakilkan karena memang tertulis dalam buku ini dalam bab 3. Kemudian adanya dalam buku ini metodologi tafsir kontemporer, yang dalam artian buku ini menjelaskan bahwa problem kemanusiaan saat ini sebagai titik tolak atau semangat penafsiran. Nah, munculnya itu karena model tekstual dianggap kurang memadai. Ciri utamanya adalah penggunaan pendekatan interdisipliner dan seringkali bernuansa hermeneutis. Di metodologi tafsir kontemporer sudah berubah ranahnya menyesuaikan dengan pendekatan-pendekatan yang cenderung modern. Di sini ditulis juga dengan pendekatan ilmiah, kritis, dan non-sektarian. Mengapa ditulis seperti ini? Karena tafsir kontemporer di sini disebutkan bahwa berusaha ilmiah, yaitu dibuktikan temuan mapan, kritis terhadap tradisi, dan menghindari fanatisme mazhab yang mungkin dapat ditemukan di era-era sebelumnya. Di era pertengahan masih banyak, di era sahabat tabi'in. Kemudian pendekatan interdisipliner, kebutuhan mendesak untuk berbagai ilmu. Maka dilihat juga sisi modern kontemporer ini, banyaknya sekali pendekatan-pendekatan seperti sosiohistoris, antropologis, kontekstual, bahkan linguistik,
kemudian ilmu pengetahuan tafsir itu sendiri. Dalam buku ini ada tokoh kunci kontemporer yang disajikan, ya, seperti Fazlur Rahman dengan metode double movementnya, kemudian Nasr Hamid Abu Zaid dengan hermeneutika makna dengan magza, Abid Al-Jabiri dengan pembacaan objektif rasional, Fasl Wasl, kemudian Abdullah Said yang terkenal dengan kontekstualis, kemudian kritik tekstualisme, Muhammad Arkoun semiotikanya, historis antropologisnya, kritik nalar Islam, kemudian Muhammad Syahrur linguistik non sinonimitas dan yang lainnya. Kemudian pada bab 4 sendiri membahas aliran-aliran dalam tafsir Al-Quran. Ada beberapa aliran yang memang dibahas, yang dimunculkan dalam buku ini. Yang pertama adanya aliran tafsir klasik, kemudian aliran tafsir Syiah, kemudian aliran tafsir Mu'tazilah, dan juga aliran tafsir Sunni dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran tafsir klasik memang munculnya untuk didorong kebutuhan memahami Al-Quran sesuai zaman dan kadang untuk legitimasi pandangan kelompok. Berbeda dengan aliran tafsir Mu'tazilah yang menekankan rasionalitas, keadilan Tuhan, keesaan Tuhan. Mereka mentakwil ayat-ayat yang dianggap tidak logis atau antropomorfik, dalam artian Tuhan itu memiliki kecenderungan yang sama dengan makhluknya. Kemudian ada aliran tafsir Syiah yang memang seringkali ditemukan. Syiah itu ditulis dalam buku ini adalah fokus pada doktrin imamah, yaitu kepemimpinan Ali dan juga keturunannya, dan berlaku juga kepada status ahli bait. Nah, dalam buku ini juga dipaparkan bagaimana Syiah Ismailiyah tafsirnya itu fokus pada makna batin, dan juga Imamiyah Isna Asyariyah juga menafsirkan ayat untuk mendukung konsep 12 imam. Kemudian Zaidiyah yang dianggap dalam buku ini itu lebih moderat, cenderung kepada aliran tafsir Sunni. Kemudian aliran tafsir Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memang golongan mayoritas, teologinya itu dalam buku ini didominasi oleh aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Nah, karakteristik tafsir Sunni di sini itu berpegang pada manqul, dalam artian riwayat Al-Quran, Sunnah, sahabat tabi'in, menggunakan ra'yu dalam koridor syariat dan bahasa. Nah, tentunya menggunakan nas-nas yang sahih, memperhatikan gaya bahasa, mentakwil ayat mutasyabihat dan secara literal tidak sesuai dengan keagungan Allah. Kemudian ada aliran tafsir Sufi, dan yang terakhir ada aliran tafsir masa kontemporer. Yang dibahas dalam aliran tafsir kontemporer dalam buku ini ialah merujuk pada corak-corak yang dominan pada era modern, seperti ilmu itu sendiri, filologi yang secara bahasa, kemudian adabi ijtimai yang dikenal sebagai sastra sosial, hermeneutik dan transformatif, dan juga menekankan aspek sastra seperti balaghah dan relevansi sosial. Dan juga aliran tafsir masa kontemporer ini mengkritik tafsir klasik yang dianggap kurang membumi dalam buku ini. Tokohnya seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Said Qutb, dan juga yang lainnya. Itulah yang dibahas dalam bab 4 tadi. Dan kemudian di bab 5, bab terakhir, yaitu ada kaidah-kaidah tafsir yang ditawarkan yang dimunculkan oleh buku ini. Nah, bab terakhir ini mengulas aturan-aturan fundamental dalam penafsiran. Ada kaidah tafsir masa klasik, ada kaidah tafsir masa kontemporer yang dibahas.
Nah, kaidah tafsir masa klasik dalam buku ini dibahas bahwa kaidah tafsir masa klasik itu sangat berkaitan dengan ilmu bahasa, yang memang sangat berkepentingan untuk menguasai ilmu kebahasa Araban seperti nahwu, sharh, balaghah di dalam ada ma'ani, bayan, badi. Nah, dibahas juga terkait kebahasaan lainnya seperti dhamir, ta'rif, tankir, kemudian ismiyah, fi'liyah, dan juga tafsir klasik di sini berkaitan dengan ilmu usul fiqh yang memang dalam artian penting untuk memahami ayat hukum. Di dalamnya ada kaidah am dan khas, kemudian mantuq dan mafhum yang dijelaskan dalam bab terakhir ini. Kemudian ada kaidah tafsir masa kontemporer yang dalam buku ini ditulis bahwa kaidah tafsir masa kontemporer itu merujuk pada penerapan metodologi dan pendekatan modern yang telah dibahas sebelumnya. Ya, memang seperti yang tadi telah saya sebutkan, hermeneutika, interdisiplin, dan kontekstualisasi sebagai kaidah atau kerangka kerja baru dalam memahami Al-Quran di era modern. Untuk secara keseluruhan, buku karya Prof. Abdul Hadi ini menyajikan peta jalan yang sangat berharga untuk memahami lengkap metodologi tafsir Al-Quran yang memang kaya dan dinamis, dari penjelasan definisi dasar, penelusuran sejarah yang panjang, analisis sumber dan metode, pemetaan aliran-aliran, hingga penguraian kaidah klasik dan percikan gagasan kontemporer. Prof. Abdul Hadi di sini memang sangat berhasil menyuguhkan kepada pembaca gambaran utuh tentang bagaimana umat Islam dari berbagai era dan latar belakang, yang memang beliau berupaya menggali makna firman Allah Subhanahu wa taala. Buku ini menekankan bahwa tafsir bukanlah aktivitas statis, melainkan proses berkelanjutan yang merespons tantangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keilmuan yang kokoh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari buku ini yang saya review. Walaupun di balik buku ini tetap ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, tetapi buku ini telah berhasil membuat pembacanya untuk bisa mendalami, sebagai langkah awal mendalami metodologi dalam ilmu tafsir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.